Kita lanjut. Setelah impian apa teman-teman? Hal yang penting, sikap positif. Anda punya impian, malam ini kita punya impian nih, tapi nggak punya sikap positif, percuma. Tetapi kalau kita juga punya sikap positif, nggak punya impian yang besar, percuma juga. Maka kedua hal ini harus bergabung jadi satu. Harus ada satu kesatuan. Anda punya impian yang kuat, tapi juga punya sikap yang positif. Pak, saya punya impian yang kuat, Pak. Tapi, banyak tapinya. Ya, tapi saya ibu rumah tangga, Pak. Wah, repot. Pak, saya punya impian, Pak. Pengen merubah keluarga, pengen berhasil di bisnis ini, pengen membuktikan bahwa saya adalah orang yang bisa mengangkat derajat keluarga, katakanlah. Tetapi, ada tapinya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena sikap kita nggak positif. Terhadap apa sih, teman-teman? Kita akan sama-sama bahas ya. Sambil kita santai, teman-teman. Yang mau bikin kopi, silakan bikin kopi. Yang mau bikin, yang mau nyiapin nasi goreng, silakan. Kita akan bahas tentang sikap positif yang berikutnya. Satu, yang pertama, sikap positif terhadap bisnis network marketing atau multi level marketing. Masih banyak orang yang menyikapi bisnis ini adalah bisnis murahan. Masih banyak orang yang menyikapi bisnis ini adalah bisnis apa ya, iseng-iseng. Oke. Ada juga orang yang mungkin menganggap bahwa bisnis ini adalah iseng-iseng untuk nyari second income, malah side income, side job. Sayang, teman-teman. Ya, kita harus tahu bahwa bisnis network marketing adalah bisnis, teman-teman ya, adalah bisnis yang diperhitungkan menjadi satu dari 10 perusahaan usaha terbesar di dunia. Satu dari 10 profesi termahal di dunia. Salah satunya adalah network marketing, yaitu bisnis yang sedang kita jalankan sekarang. Jadi saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada perusahaan kita, kepada Ralesia yang saat ini menyediakan sebuah wadah untuk kita semua, ya, menyiapkan sebuah perusahaan network marketing yang bagus banget, Pak. Yang memang dari segala lini udah disiapkan sedemikian rupa untuk kita, ya, untuk kita melakukan perubahan itu. Nah, teman-teman harus punya sikap yang benar terhadap network marketing. Banyak saya lihat di luaran sana orang ketika ditanyakan, Pak, apa profesinya? Pak, kecil-kecilan, MLM biasa gitu. Kecil-kecilan kata dia. Padahal ini bisnis besar, teman-teman. Di mana ada bisnis yang hanya modal 3,4 juta, ya, bisa membuat orang punya penghasilan dan punya rumah mewah dan penghasilan ratusan juta per bulan. Ya, di mana ada bisnis dengan pintu masuk 100.000 bisa merubah ibu-ibu rumah tangga yang tadinya nggak punya apa-apa, nggak, bahkan mungkin bapak-bapak kita semua di ruangan ini yang nggak pernah kemana-mana bisa keluar negeri setiap tahunnya. Ya, di mana ada sebuah bisnis di mana tidak harus orang, bisnis besar, teman-teman, tidak ada intervensi bisnis marketing. Bisnis yang diciptakan eh, oleh Ralesia ini luar biasa. Tidak harus ada intervensi untuk strata. Ya, jadi siapapun Anda nggak tamat sekolah. Anda hari ini katakanlah cuman mungkin pekerja lepas harian. Silakan, teman-teman, Anda boleh sukses di sini. Anda punya hak yang sama untuk berhasil di bisnis ini melalui bisnis atau marketing. Anda nggak perlu harus pakai ijazah untuk bergabung di usaha ini. Semua orang punya hak yang sama untuk merubah hidupnya melalui bisnis Ralesia. Itu mulianya bisnis kita. Ya, dan teman-teman, network marketing ini adalah bisnis yang betul-betul apa namanya, banyak sekali orang-orang di Indonesia bahkan di Amerika itu apa namanya ya, menjatuhkan pilihan profesinya sebagai seorang pelaku network marketing, ya, seorang leader di network marketing di MLM. Ya, kenapa? Karena ini merupakan tempat untuk kita ketika kita berani mengerjakan, berani punya impian dan melakukannya secara profesional, maka ini akan jadi profesi yang menjanjikan. Oke, ya. 10 dari profesi termahal dunia adalah network marketing, teman-teman. Jadi jangan sungkan, jangan malu kalau bicara kita hari ini adalah pelaku network marketing. Kalau ditanya orang, apa Pak profesinya? Saya leader network marketing Ralesia. Jangan takut-takut, Pak. Ya, bisnis ini bisnis besar. Di luar sana, teman-teman yang kerja sebagai pegawai mungkin atau karyawan swasta, Anda belum tentu dikasih reward semiliar loh, udah ngabdi selama 20 tahun. Tapi di perusahaan ini, teman-teman, Anda punya peluang untuk dapat reward hanya hitungan bulan saja. 3 sampai 6 bulan semua reward dalam angka 1 miliar udah Anda terima. Penghasilan sampai dengan 138 juta per bulan, per hari, per bulannya. Ya. Di luar sana mungkin orang orang swasta dikasih pensiun paling hanya beberapa ratus juta. Oke. Ya, tetapi di Malaysia kita dikasih bonus pensiun adalah royalti dari semua omset dari nasional itu diberikan untuk kita. Besar sekali, teman-teman. Jadi ketika hari ini kita miris banget kalau masih ada orang yang masih apa ya istilahnya, malu-malu. Ya, Anda harus bangga Anda berada di profesi ini, teman-teman, karena kita adalah profesi termahal yang ada di dunia. Sepakat ya? Oke. Mulai hari ini kita betul-betul menunjukkan semangat dan antusias bahwa kita adalah pelaku network marketing secara profesional. Oke. Masih semangat, teman-teman? Kita lanjut ya. Sikap terhadap bisnis marketing. Yang kedua, sikap terhadap perusahaan. Nah, ini yang penting, teman-teman.
sikap terhadap perusahaan Ralesia. Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang memang udah punya pengalaman 9 tahun, hampir 10 tahun membangun usaha ini. Ya, pernah naik dan pernah sempat turun, dan saat ini perusahaannya sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat luar biasa, sangat apik, sehingga saat ini kita punya kesempatan lagi untuk betul-betul bangkit kembali membangun ekonomi yang luar biasa dari bisnis ini, teman-teman. Ya, kita punya kesempatan kedua untuk merubah hidup kita dan semua orang di sekitar kita melalui bisnis Ralesia, teman-teman. Sikap terhadap perusahaan. Pak, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita semua sepakat ya, kita adalah member baru di sini lagi ya. Baru posting, Pak. Dan kita anggap perusahaan ini baru rilis, teman-teman. Webnya juga banyak yang ngeluh nih. Pak, ini webnya kok belum jadi? Ini produk kok belum siap semua? Betul ya? Teman-teman, resiko Anda ketika Anda bergabung di perusahaan yang baru rilis, memang begitu, Pak. Kalau kita mau siap semua, tunggu tahun depan. Tetapi kita udah mungkin terima reward, yang terima mobil udah puluhan orang. Nah, pilihannya adalah kalau Anda pengen join di awal seperti sekarang, teman-teman, Anda kepengen besar menjadi orang yang punya network terbesar di Ralesia, pilihannya kita memang harus join di awal, di masa-masa transisi dan persiapan seperti ini. Oke? Pak, ini produknya kok belum siap, Pak. Pak, ini stokis kok belum ada di mana-mana. Memang begitu. Perusahaan baru rilis masuk stokis sudah ratusan stokis di mana-mana, nggak mungkin ya. Jadi kadang-kadang saya lihat beberapa teman-teman tim saya terutama, saya selalu bilang, teman-teman, Pak, ini produk kok nggak ada gitu kan, Pak, produk ini kok lama ngirimnya, Pak, pin kok belum bisa kita pakai ini. Gimana nih gitu kan. Nah, teman-teman ingat, ini perusahaan baru, Pak, umurnya pun belum ada seminggu lebih kali ya. Jadi ketika kita berharap semua sudah selesai, Pak, di masa persiapan ini aneh justru. Oke, teman-teman, hari ini siapkan mental kita untuk sesuatu yang besar. Anda gabung di perusahaan yang memang posisinya di awal-awal. Banyak dulu perusahaan mungkin dari Amerika, dari China yang masuk ke Indonesia, mungkin produk pun belum ada, Pak. Tapi hari ini perusahaan sudah menyiapkan komitmen, menyiapkan belasan produk untuk kita, untuk sama-sama tampil di depan untuk menjadi perusahaan yang terbesar di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau hari ini kita malah justru menunda untuk action, menunda untuk melakukan tindakan, untuk perubahan, teman-teman. Karena produk yang mungkin masih persiapan, karena memang teman-teman ini perusahaan sudah menyiapkan produk yang luar biasa. Bahkan udah siapkan dulu pabriknya. Jadi kita tidak maklun sama perusahaan orang. Kalau produk belum tampil, nggak masalah, Pak. Hanya beberapa minggu aja ini. Kalau pin belum bisa rilis, bonus belum bisa tampil, memang kita masih baru. Kalau udah setahun belum tampil-tampil, nah itu baru masalah ya. Nggak mungkin tapi gitu ya. Teman-teman yang lain boleh dibantu mute mic-nya ya. Biar nanti nggak mantul dari sini, suaranya nggak keganggu. Oke, udah semua ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Kalau kita melihat perusahaan, teman-teman, yuk saya pengen bicara lebih serius tentang hal ini. Karena perusahaan ini perusahaan yang memang boleh dibilang web sistemnya baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini baru dipersiapkan. Ya, untuk apa? Untuk perubahan supaya teman-teman bisa melakukan supaya teman-teman bisa melakukan aktivitas bisnis lebih kencang dari sebelumnya. Ya, kami gabung di perusahaan ini ketika lihat, oke, Pak, ini masih baru, sistem baru persiapan, produk juga masih kita persiapkan untuk sistem yang baru. Saya pribadi maklum banget. Kenapa? Ini persiapan. Bukan masa menggulung. Ya, ada beberapa fase di perusahaan MLM ketika dia persiapan, oke, ini apa gitu kan. Nah, teman-teman, boleh saya katakan, teman-teman, yuk kita sama-sama rubah sikap kita bahwa ini adalah perusahaan ini masih peluang untuk kita. Peluang karena kita gabung di awal. Tetapi risikonya memang begitu. Risikonya adalah kalau kita gabung di awal, mungkin stokis belum banyak, ya, mungkin kita masih babat alas, orang tahu dulu Ralesia seperti apa, ya, Black Wallet dan lain-lain, ya, bagaimana nanti ininya apa namanya pertanyaannya macam-macam gitu ya. Tetapi hari ini yang kita sikapi adalah perusahaan ini tampil ya, tampil baru ya untuk sebuah hal yang luar biasa, lebih dahsyat lagi. Makanya kami sering bilang ini bukan mengulang sejarah, Pak, tapi ini membuat sejarah baru. Karena formasi manajemennya juga udah beda. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita lengah, hanya sekedar kita berpikir, nanti aja lah, Pak, ini belum siap, Pak. Jangan, teman-teman, rugi. Maka saya katakan Anda kalau yang nggak ikut materi malam ini, saya bilang rugi, Pak. Karena perusahaan ini, saya diskusi sama ketua support system, saya diskusi sama owner. Beliau katakan, Pak, kita udah siapkan sesuatu ini segala macam, sangat konsentrasi sekali, betul-betul mencintai usaha ini, teman-teman. Ya, satu kerugian untuk kita kalau kita lengah, justru nanti aja lah saya action, nunggu sudah siap semua. Wah, keterlambatan, Pak. Ya, kesuwen kalau kata orang Jawa. Rugi Anda. Nggak sempat lagi ngulung jaringan, orang udah join semua. Oke, tetapi kita punya peluang saat ini untuk menjadi orang pertama dan menjadi pelopor besar di bisnis ini. Oke, teman-teman ya.
Siap ya bersikap positif terhadap perusahaan, siap untuk membela perusahaan ini teman-teman, dan ini perusahaan yang sangat serius, ya. Siap untuk menjadi orang terbaik di perusahaan, menjadi garda pertama terdepan untuk membela perusahaan ini agar sama-sama kita bergandengan tangan untuk membuat sebuah perubahan besar dalam di industri untuk marketing tentunya. Oke, teman-teman. Lanjut, sikap terhadap perusahaan. Ini saya harus betul-betul dalam ngomongnya masalah perusahaan, teman-teman, karena kadang-kadang saya melihat banyak teman-teman yang rugi banget. Kalau, aduh, belum siap ini, nanti aja. Wah, sayang, Pak. Sayang banget, teman-teman. Gas, pol. Ya, justru ini saat yang tepat, teman-teman. Justru ini saat yang tepat. Ya, banyak orang yang ngeluh, ah, nanti aja lah, Pak. Kan belum ada yang terima reward. Ya, kan? Ah, nanti aja lah, Pak. Ini kan perusahaan masih baru lagi persiapan, gitu kan. Sayang, teman-teman. Justru sekarang kita punya kesempatan untuk menjadi orang awal. Oke. Nah, terus terang aja teman-teman ya. Kita gas sampai sampai tahun depan menjadi orang-orang pertama yang terima reward. Saya doakan ada berapa orang di sini? Ada 67 orang ya. Insya Allah semua akan terima reward, menjadi penerima reward pertama. Insya Allah semua di ruangan ini. Amin. Oke, kita lanjut. Sikap terhadap perusahaan. Yang kedua, sikap terhadap downline. Sikap positif terhadap downline. Teman-teman, saya harus kasih tahu dulu sebuah fakta ya, bahwa downline kita itu bukan bawahan kita. Downline kita itu adalah mitra kita. Setuju ya? Downline kita itu, tim kita di bawah itu bukan juga merupakan atasan kita. Banyak juga nih leader-leader yang menyikapi downline ini, wah, apa yang mau downline dituruti semua gitu kan. Yang aneh juga diturutin. Ya jangan, teman-teman. Ya, Anda fokusnya terhadap upline, tapi sikap terhadap downline profesional sebagai mitra, melayani mereka, ya. Tapi ada juga leader-leader yang malah nyuruh-nyuruh sama downline-nya. Ini saya pakai bahasa pasar aja ya, teman-teman. Karena kita malam ini ngobrol santai. Saya lebih enak ngomongnya lebih belak-belakan. Ya, ini meeting materinya sebenarnya kita gas aja ya materinya ya. Jangan pakai, saya nggak mau pakai rem-rem ya, nggak mau pakai PKU, nggak pakai nggak enak ya. Kita bicara apa adanya aja. Ya, fakta dan pengalaman kami di MLM. Banyak orang menyikapi downline ini, downline, tolong beliin rokok. Wah, disuruh-suruh beli rokok. Enggak, Pak. Downline Anda ini adalah tim Anda. Orang yang betul-betul percaya dengan Anda. Percaya dengan Anda untuk sebuah perubahan, bahwa dia ditawarkan oleh bisnis ini, ya. Tanggung jawab kita sebagai apa? Mengajarkan selain duplikasi yang benar, teman-teman, kita juga mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk membangun sikap, ya, membangun mentalitas yang kuat, ya, ngarahin mereka untuk jadi contoh juga, gitu ya, menjadi contoh bagi downline kita. Banyak upline malah ngasih contoh nggak bener ke downline-nya, ya. Nah, nggak datang ke acara. Ini upline. Gini teman-teman, kepengen downline-nya datang ke Zoom meeting. Wah, enak nih kalau kanan saya ada 100 orang ke Zoom meeting training, kiri saya training juga gitu ya, di dua jalur kita training semua. Loh, kita training apa enggak? Teman-teman, downline ini ada followers kita. Tapi Anda kalau memang kepengen sebuah bisnis yang besar, ya, people itu people do what you do. Oke? Orang melakukan apa yang Anda lakukan. People not do what you think. Orang tidak melakukan apa yang Anda katakan aja. Tapi orang juga melakukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda nyuruh mereka ke pertemuan, Anda nyuruh tim downline Anda ke pertemuan, Anda nggak pernah ke pertemuan, itu namanya aneh. Itu namanya ngadi-ngadi. Oke? Orang itu melakukan apa yang Anda lakukan. Anda presentasi, downline Anda pasti presentasi. Anda punya impian, downline Anda punya impian. Sepakat ya? Anda punya sikap positif terhadap perusahaan, downline juga punya sikap terhadap perusahaan. Downline Anda itu adalah kacamata Anda. Downline itu adalah cerminan Anda. Kalau downline Anda ngawur, Pak, Anda berarti ketahuan nanti upline-nya ngawur itu. Oke? Kalau Andanya ngawur, pasti tim Anda ngawur. Kalau timnya nggak pernah belajar, teman-teman, ya, berarti mungkin kitanya nggak pernah belajar. Anda kepengen punya tim yang pinter semua, tapi kita nggak mau belajar, nggak mau ikut pertemuan, nggak mau aktif di Zoom meeting, ya. Di grup kok downline saya sepi, Pak. Wong dirimu aja sepi, ya. Teman-teman, kita ini adalah contoh untuk downline kita. Oke? Kita adalah contoh yang baik untuk downline kita. Kalau kita melakukan hal yang betul-betul menjadi contoh sebagai seorang leader di tim kita, pasti downline Anda akan ngikutin, Pak. Walaupun mereka nggak lihat. Kelihatan kok. Wah, upline saya datang ke Zoom meeting. Hari ini ada yang punya upline nggak kira-kira? Yang nggak datang, catat upline-nya. Ya, teman-teman, Anda pengen punya bisnis besar tapi nggak mau datang ke pertemuan, Zoom meeting, acara, nggak pernah ngundang orang, upline, downline Anda akan lihat. Jadi bisnis ini boleh dibilang nggak bisa sembarangan kita ngerjainnya, Pak. Kita bicara sukses, ngomongin tentang impian, ngomongin tentang macam-macam, tapi kita nggak pernah ngasih contoh. Ya, teman-teman ayo presentasi, teman-teman datang ke setiap pertemuan, teman-teman aktif di grup WA, Anda nggak pernah aktif, jangan ngimpi punya downline yang aktif.
Ya, gimana caranya teman-teman? Kita sebagai upline punya sikap terhadap downline apa? Kita melayani, kita mengarahkan mereka, kita mengayomi mereka untuk menjadi sama-sama besar di sini. Tetapi yang paling penting adalah kita memberikan contoh yang benar sebagai seorang upline kepada tim kita. Itu yang benar teman-teman. Ya, nggak cuma sekedar nyuruh-nyuruh. Upline tukang nyuruh-nyuruh ini. Ya, nggak gitu teman-teman. Tapi memberikan contoh yang benar sebagai seorang pemimpin. Anda turun ke jaringan, Anda presentasi, Anda aktif Pak, di grup aktif. Seaneh kalau ada orang yang kepengen sukses, tapi di grup nggak pernah komen. Grup WA loh ya ini ya. Walaupun ada pengumuman, misalkan nggak pernah komen Pak, cuek aja gitu loh. Pengen downline-nya aktif. Aneh Pak, nggak mungkin terjadi. Oh, nggak ada ngasih contoh nggak bener. Wih, pedas ya materinya malam ini ya. Tapi yang penting teman-teman, sesuatu yang besar akan terjadi kalau Anda mau berpikir besar dulu dan memberikan contoh yang terbaik untuk tim Anda. Sepakat? Oke? Sepakat berubah malam ini ya. Kita sama-sama berubah untuk menjadi yang terbaik. Seorang leader besar, teman-teman, pasti menunjukkan sikap yang besar terhadap timnya. Dan saatnya kita berubah untuk melakukan terbaik untuk tim kita. Oke? Sepakat untuk lebih aktif ya, teman-teman ya. Sepakat untuk ngasih contoh untuk tim kita, untuk menjadi yang terbaik untuk tim kita. Kita tempel mereka, kita pegang mereka, kita akan usung mereka untuk menjadi penerima reward tahun depan, insya Allah. Amin. Oke, lanjut. Sikap terhadap downline. Yang kedua, nah ini penting nih. Ya, sikap terhadap apa lagi, teman-teman? Ini saya oprek semua. Kita bedah total ini, malam ini. Bagaimana sikap kita terhadap seorang upline. Upline ini juga bukan bos kita, Pak. Ya, sikap kita terhadap upline ini adalah salah satu contoh kita, teman-teman. Teman-teman pernah dengar yang namanya Tenzing Norgay nggak? Ada yang tahu nggak Tenzing Norgay itu siapa? Ada yang tahu nggak yang pernah menaklukkan Mount Everest? Nah, jadi ada saat Gunung Mount Everest ya, yaitu Sir Edmund Hillary. Saya cerita nih, teman-teman. Ketika Sir Edmund Hillary pertama kali naik ke puncak Everest, ya, beliau menjadi salah satu pendaki gunung yang fenomenal di seluruh dunia sampai hari ini namanya tercatat ya, tercatat sebagai pemecah rekor juga dan menjadi sangat fenomenal di dunia. Kenapa? Karena beliau berhasil menaklukkan yang namanya puncak Mount Everest. Itu tinggi banget Pak. Salah satu puncak tertinggi di dunia. Oke, nah Anda tahu nggak teman-teman? Yang ada yang menjadi guidance-nya, yang menjadi pendamping Sir Edmund Hillary itu siapa? Namanya Tenzing Norgay. Beliau yang menunjukkan arah, beliau yang menunjukkan jejak-jejaknya ini kemana arahnya Sir Edmund Hillary untuk sampai ke setiap pijakan untuk naik ke puncak Mount Everest itu, teman-teman. Nah, peran upline Anda ini sama seperti Tenzin Norgay. Orang yang tidak terkenal, tetapi mempunyai peran yang sangat penting. Kadang-kadang upline malah kebalap sama downline-nya. Ya, yang penting downline itu dulu Pak yang terima Pajero. Itu, teman-teman. Ya, upline Anda adalah Tenzin Norgay-nya Anda sebagai navigator Anda untuk mencapai puncak sukses. Nggak perlu harus naik puncak Mount Everest, Pak. Hanya ngejar Pajero aja ini. Tetapi teman-teman, kita hargai orang itu kenapa? Karena kalau nggak ada beliau, kita nggak akan pernah lahir ke bisnis ini. Sepakat nggak? Anda kalau nggak punya upline, teman-teman, nggak akan pernah lahir ke bisnis ini. Tentunya Anda harus respect dengan upline Anda harus belajar dengan upline Anda, dan harus menunjukkan edifikasi terhadap upline Anda. Materi malam ini bukan materi edifikasi ya, tetapi tentunya teman-teman, kita menunjukkan respect dengan upline Anda. Teman-teman pengen nggak sih punya downline ribuan orang respect sama Anda? Itu dulu pertanyaannya. Kalau Anda pengen punya downline Anda ribuan, bahkan puluhan ribu orang respect dengan Anda, hormat kepada Anda, maka yang paling penting teman-teman, Anda harus hormat kepada upline Anda. Kalau buat saya pribadi, teman-teman, ya, buat saya pribadi, upline yang aktif, upline yang on system tentunya, oke? Garis bawahi dulu ya, upline aktif, upline yang on system. Upline yang hadir ke setiap pertemuan, upline yang belajar di Raleigh Business Academy, upline yang leaders club tentunya, oke? Itu dulu syaratnya, nanti ada pengumuman teman-teman ya. Leaders club itu apa sih Pak? Orang yang menjadi tim inti di support system. Anda wajib belajar dengan upline yang itu. Ya, ini adalah orang-orang yang akan menjadi jejak Anda. Teman-teman, upline Anda adalah masa depan Anda. Kalau upline Anda sukses, upline Anda besar, maka Anda akan besar. Digaransi. Ya. Ketika Anda melihat upline Anda menjadi seorang penerima villa, itulah masa depan Anda. Gitu. Banyak leader-leader malah sekarang justru punya upline ditenteng-tenteng Pak, dibawa ke sawah ya kan? Masuk ya, masuk comberan, kecemplung sana, kecemplung sini, ngelewatin ngelewatin apa namanya, ngelewatin macam-macam ya. Wah, luar biasa, diajak hujan-hujanan. Waduh, teman-teman, upline Anda ini cuma satu. Sepakat ya, upline Anda ini cuma satu, teman-teman. Kalau saya pribadi punya sikap seperti itu.
Boleh dibantu mic-nya teman-teman? Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih baik kehilangan 1.000 downline saya ketimbang saya kehilangan satu orang upline. Karena ruginya minta ampun. Karena dengan satu upline saya bisa ciptakan ribuan lagi downline-downline yang terbaik. Tentunya Oke. upline yang LC ya. Tentunya upline yang sudah masuk Leaders Club. Oke? Nah, lebih baik kita kerjasama dengan upline satu yang bisa menciptakan ribuan orang daripada saya harus dengerin semua omongan downline. Ya, downline kita bener Pak. Kita adalah yang siap ngebantu tim kita. Tetapi kadang-kadang kebalik Pak. Edifikasinya malah edifikasi downline. Kebalik teman-teman. Miliki sikap serius terhadap upline. Karena upline Anda cuma ngasih contoh aja. Upline yang LC Anda harus respect sama mereka. Tapi kalau upline nggak tembus LC ya jangan. Upline yang memang betul-betul upline yang sudah in di dalam support system, Anda harus belajar sama mereka. Sepakat ya? Siap ya belajar dengan upline kita, siap tunjukkan respect dengan upline kita. Upline juga bukan orang suruhan ya. Ditenteng-tenteng, disuruh-suruh plan, sini plan, ya kan? Ini upline apa tukang suruhan ini? Ya, teman-teman. Upline Anda juga punya waktu dan punya bisnis yang lain. Tetapi kami percaya dengan saya teman-teman, orang yang pertama ya, yang akan paling bahagia ketika Anda berhasil di bisnis ini pasti upline Anda. Ya, owner nomor 2 kayaknya. Orang yang pertama yang akan menitikkan air mata mungkin ketika melihat Anda berhasil di bisnis ini pasti upline Anda orangnya. Jadi teman-teman, kalau Anda kepengen punya bisnis yang ribuan orang, ya mencintai upline-nya, cintai dulu upline Anda. Oke? Yuk sama-sama bareng sukses dengan upline kita, sama-sama kita doakan upline kita juga juga menjadi contoh ya. Sama-sama masuk dalam on system dalam relasi bisnis academy. Insya Allah kita akan bergandengan tangan dengan leader-leader dan upline-upline Anda yang betul-betul on system, ya, yang betul-betul mau belajar di relasi bisnis academy. Sepakat ya teman-teman? Terhadap downline udah ketahuan sikapnya, terhadap upline juga udah ketahuan sikapnya seperti apa. Yang ketiga, sikap terhadap crossline. Ini yang harus saya sampaikan juga teman-teman ya. Harus saya sampaikan karena kadang-kadang gini, ada orang yang betul-betul kadang-kadang musuhan Pak sama crossline-nya. Saya aneh. Tapi juga jangan terlalu dekat sama crossline. Crossline itu apa sih teman-teman? Crossline itu adalah tempat kita untuk kerjasama dalam hal pertemuan. Betul ya? Kerjasama dalam hal mungkin, oh di kota itu ada stokis yang produknya lengkap nih, tapi itu crossline saya nggak masalah. Jangan mentang-mentang stokisnya crossline, Anda nggak mau belanja di sana. Ya, crossline adalah tempat Anda bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun bisnis bareng. Lagi pula teman-teman, ya, lagi pula di Ralesia ini teman-teman, siapapun Anda ketika udah mencapai posisi tertentu, apalagi masuk di Crown Ambassador ya, Anda terima royalti dari semua omset crossline juga. Jadi omset kita dan omsetnya crossline itu jadi satu. Ya, ini yang saya betul-betul mengapresiasi Ralesia. Kenapa? Dia kepengen sebuah bisnis. Ya, CEO kita kepengen bisnis yang betul-betul menyatukan semua member-member di seluruh Indonesia. Tetapi tetap dengan koridor yang ada. Nggak boleh konsultasi sama crossline yang pasti. Nanyain crossline-ku gimana, bisnis ini seperti apa, konsultasi, jaringanmu banyak ya. Kadang-kadang malah ngegosipin upline-upline-nya masing-masing sama crossline-nya. Ini jangan, Pak. Ya, nggak boleh crosslining. Paham ya? Kalau crossline itu boleh berteman dengan crossline, bekerja sama untuk bikin pertemuan sama crossline, tapi nggak boleh crosslining. Nah, kita nggak akan bahas ya, karena di 3 prinsip dasar juga ada materi crosslining, kita akan bahas nanti. Mungkin ada videonya kita akan siapkan untuk teman-teman semua. Tetapi bagaimana sih sikap terhadap crossline? Saya pengen cerita lagi dengan teman-teman. Tahu petenis Pete Sampras sama Andre Agassi nggak? Ada yang suka tenis nggak sini teman-teman? Ya, nah petenisnya Pete Sampras dan Andre Agassi ini kalau di pertenisan dunia pertenisan ya di dunia itu adalah 2 orang legend yang betul-betul kalau ketemu ya mereka aja berdua itu di final ya. Nah, teman-teman, tetapi dalam pertandingan ya yang selalu menang itu bukan Andre Agassi Pak, tapi Pete Sampras. Ya, di Pete Sampras ini ketika dia melakukan pertandingan ya, wah tanding selalu selalu menang. Oke. Nah, yang menarik teman-teman, si Pet Sampras ini selalu menang ya, tadi catat ya. Andre Agassi ini selalu nomor 2. Yang menarik ketika diwawancara mereka, ketika diwawancara si Andre Agassi ditanya sama reporter ketika beres dari acara pertandingan ya. Ditanya nih si Andre Agassi-nya, Mister Andre Agassi, ya, bagaimana pendapat Anda tentang permainan Pet Sampras hari ini? Dan bagaimana pendapat Anda tentang pribadinya beliau?
Si Andre Agassi sebagai orang yang apa namanya kompetitornya beliau bilang ini, Pete Sampras ya kadang-kadang saya yang menang, kadang-kadang dia yang menang, kadang-kadang saya yang kalah. Berarti kan nggak pernah menang ya. Ya. Tapi beliau menerima dengan lapang dada, teman-teman. Ya, beliau melihat kompetitornya beliau ini sebagai apa namanya ya, sebagai acuan untuk beliau menjadi petenis yang makin baik di dunia, gitu ya. Tapi beliau punya sikap positif, ya, nggak ada negatif. Wah lah curang kok itu Pete Sampras, enggak, ya. Teman-teman sikap positif dulu, yang penting. Ya, ditanya juga nih kepada Pete Sampras. Pete Sampras, apa tanggapan Anda terhadap Andre Agassi yang apa namanya yang selama ini nggak pernah menang melawan Anda, gitu. Lalu jawabannya mencengangkan luar biasa, ya, yang dibilang oleh Pete Sampras begini, teman-teman. Andre Agassi ini adalah orang yang memang nggak pernah menang melawan saya selama catatan sejarah dalam pertenisan dunia. Tetapi, ya teman-teman jangan salah, hanya Andre Agassi adalah orang yang bisa membuat saya mengeluarkan potensi terbaik saya sebagai petenis terhebat di dunia. Kalau lawan saya bukan Andre Agassi, mungkin saya jadi petenis biasa gitu. Luar biasa ya, jawabannya luar biasa, teman-teman. Jadi sikap positifnya kedua orang petenis ini ya, walaupun bersaing itu sangat betul-betul patut diacungi jempol. Jadi teman-teman yuk kita sikapi positif crossline kita. Lihat crossline kita naik dan sukses ya. Kita jadikan crossline kita tuh patokan ya, termasuk sumber semangat kita untuk membuktikan bahwa wow, crossline kita saya hebat juga. Tunjukkan prestasi yang teman-teman dengan bekerja sama dengan upline Anda untuk membuat prestasi yang jauh lebih hebat lagi. Ya, tunjukkan jadikan crossline Anda itu adalah salah satu batu acuan untuk membuat kita mengeluarkan potensi terbaik di dalam diri kita, seperti tadi dikatakan oleh Pete Sampras, teman-teman. Ya, jadikan crossline kita rekan kerjasama, rekan diskusi untuk membuat pertemuan bareng ya, secara formal untuk di profesionalisme bisnis jaringan, teman-teman boleh banget. Ya, nah, tetapi untuk bicara masalah jaringan pribadi atau misalkan masalah konsultasi nggak boleh ke crossline. Sepakat ya? Oke, lanjut ya, teman-teman. Begitu sekitar crossline. Kerjasama penting. Ya, kerjasama apalagi masalah stokis, masalah pertemuan wajib banget Pak dengan crossline. Karena omset mereka juga omset kita nanti ke depan ya, setelah Anda naik peringkat. Oke. Saya lanjut. Berikutnya yang terakhir ini sikap terhadap masalah. Nah, ini yang paling banyak nih. Pak, saya tuh pengen Pak cepat naik peringkat. Saya pengen cepat dapat reward di Malaysia. Tapi masalahnya kan sekarang kan belum siap ya Pak. Postingan kan belum ready Pak. Ya. Masalahnya saya ini ibu rumah tangga Pak. Masalahnya saya ini sibuk di kantor Pak. Masalahnya saya, waduh macam-macam Pak, masalah semua. Teman-teman, kalau kita ngomong masalah, itu nggak bisa dipisahin Pak, sama kehidupan kita. Karena memang sepaket teman-teman. Sepaket. Yang namanya sukses dan masalah, ini sepaket. Anda nggak bisa makan dua-duanya. Tetapi untuk sebuah keberhasilan, teman-teman, untuk sebuah kesuksesan, yuk jangan lihat masalahnya. Kalau kita makan ikan, fokus lihat dagingnya apa tulangnya. Kalau teman-teman fokus lihat tulangnya, ini nggak akan makan-makan ini. Banyak banget Pak tulangnya. Ya, dia sudah nggak makan. Sampai hari ini manusia nggak akan makan ikan. Kenapa? Tulangnya banyak. Apalagi ikan bandeng ya. Padahal itu dagingnya enak banget. Ya. Tapi banyak orang yang ternyata kan nggak fokus sama tulangnya. Fokus sama dagingnya. Fokus dengan hasilnya, teman-teman. Kalau kita fokus terhadap masalah, hasilnya apa? Satu-satunya cara ya untuk supaya masalah itu nggak ada, ya kita memang harus nggak ada di bumi ini, Pak. Ya, udah harus meninggal dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak pengen punya masalah ya memang harus meninggal. Ya itu faktanya teman-teman. Oh, Pak, Bapak ngomongnya kasar banget. Enggak Pak, memang begitu. Karena orang hidup pasti ada masalahnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya terhadap masalah tersebut. Masalah pasti ada solusi Pak. Ya, masalah pasti ada solusi. Ya, di balik gelap pasti ada terang. Ya, di balik malam pasti ada siang, teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi masalah ini menjadi suatu batu loncatan untuk berhasil, bergandengan tangan bersama upline, bersama downline, bersama crossline, bersama perusahaan, supaya nanti masalah kita satu persatu beres. Pak, saya pengen berhasil tapi banyak utang, gitu kan? Justru bisnis ini dibikin memang untuk beresin utang Anda. Justru bisnis ini dibikin untuk membuat masalah itu selesai, Pak. Masalah tuh nggak bisa dipikirin, Pak. Dipikirin nggak selesai, ya. Diomongin juga nggak selesai-selesai juga, tetap jadi begitu. Betul ya? Masalah itu nggak akan selesai kalau dipikirin dan diomongin aja. Caranya gimana? Anda simpan masalah Anda kejar fokus bisnis ini, teman-teman. Anda buktikan bahwa Anda nanti menjadi penerima reward.
Nanti Anda disiapkan panggung oleh support system kita, ya, panggung success story, di mana di situ orang-orang sukses yang udah merubah hidupnya boleh cerita tentang bagaimana nanti perjuangan dia di Ralesia. Dia cerita sukses tentang dia, kiat-kiatnya seperti apa. Tumpahkan masalah Anda di sana, Pak. Ada tempat naruh masalah, buang sampahnya di sana, Pak. Jangan masalah dikasih ke upline, ya. Upline tempat buang sampah, Pak. Jangan, teman-teman, ya. Upline juga punya masalah, ya. Bukan tugas dia untuk nyimpan masalah Anda. Ya, pakai upline kita dengan porsi yang tepat. Plan, mau ada presentasi, plan bantu three-way call conference teman-teman saya gitu, bisa. Tapi plan, ini saya punya masalah banyak banget, plan gimana ya? Ya, teman-teman, artinya teman-teman semua orang pasti punya masalah, ya. Tempatkan masalah di posisi yang tepat, buktikan bahwa saat ini kita kita punya kesempatan ini, teman-teman. Udah ada perusahaan yang luar biasa yang memang siap mendukung kita untuk sama-sama berhasil, ya. Kita nanti akan disiapkan panggung juga oleh support system untuk sukses story, ya. Diceritakan di sana masalah Anda. Simpan air mata Anda, simpan masalah Anda, buktikan. Ketika Anda udah berhasil, Anda buktikan bersama dengan perusahaan dan support system kita akan dukung teman-teman semua. Perusahaan nggak peduli seberapa besar masalah Anda, teman-teman. Yang perusahaan peduli bagaimana Anda bisa bareng-bareng dengan kita untuk sama-sama besar di bisnis ini. Sama-sama membuktikan kepada Indonesia, sama-sama membuktikan kepada dunia bahwa kita layak untuk diperhitungkan, bahwa kita layak untuk berubah, bahwa kita juga layak untuk sukses melalui bisnis ini, teman-teman. Ya, sepakat masalah tuh nggak ada masalah apa-apanya, Pak. Gedean masalah Anda apa gedean masalah kita apa gedean Tuhan? Ya, gedean Allah pencipta semesta alam. Ya, itu dia, teman-teman. Yang lebih besar daripada masalah kita lebih luar biasa, ya. Sang Holik, sang pencipta itu lebih besar, teman-teman. Insya Allah masalah diciptakan untuk kita bertumbuh. Insya Allah masalah juga diciptakan untuk kita berubah. Dan semakin besar masalah, tentunya, teman-teman, semakin dewasa kita. Ya, tentunya bisa dipastikan bahwa nakoda yang handal, nakoda yang dahsyat, nakoda yang berpengalaman bukan diciptakan dari nakoda yang berasal dari laut yang dangkal, tetapi laut yang punya banyak goncangan, ya, punya banyak ombak yang luar biasa. Itu, teman-teman. Ya, kami yakin sebesar apa masalah kita, ketika kita mampu melewati hal tersebut, mampu membuktikan bahwa kita adalah orang yang terbaik, orang-orang barisan inti dari Ralesia Business Academy, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terbaik nanti ke depan. Amin. Ya, masih semangat, teman-teman? Kita lanjut materi berikutnya. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan menggurui, ya. Kita sharing malam ini, makanya kalau sharing kan bahasanya enak, saya bisa belak-belakan gitu ya cerita, ya. Nah, sikap terhadap kegagalan yang terakhir. Ya, banyak orang gagal, Pak, di muka bumi ini, teman-teman. Tetapi kita udah tahu rumusnya, bagaimana gagal itu tercipta, bagaimana ya namanya gagal itu, Pak, sama kayak masalah, sepaket dengan sukses. Ya, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Banyak orang merasa wah, nggak jalan nih, Pak, bisnis Ralesia. Saya udah tawarin 5 orang kok nggak jalan gitu ya. Ini gagal, ini enggak, teman-teman. Ya, Anda bisa melihat bahwa kegagalan itu banyak dialami oleh orang-orang besar dunia. Michael Jordan, boleh dibilang. Tahu ya, pebasket internasional, Michael Jordan. Itu dulu asli tukang gagal, Pak. Dia berlatih, akhirnya apa? Menjadi basket terbaik. Dulu nembak kering basket itu nggak pernah masuk, Pak. Tapi semakin sering berlatih, semakin sering ada presentasi ditolak, stres gitu. Nggak usah stres, teman-teman. Memang paketannya begitu. Kalau presentasi join semua malah aneh. Ya, presentasi kita join tawarin bisnis Ralesia, join semua. Waduh, malah serem, ya. Jangan-jangan udah mau dipanggil kita sama Yang Maha Kuasa karena udah mulai aneh nih, ya. Nah, teman-teman, gagal itu sesuatu yang biasa. Justru nggak aneh kalau gagal. Ya, orang yang mungkin kayak Colonel Sanders, dia bikin KFC, nawarin ke sini gagal, nawarin ke sono gagal, nawarin resep dia gagal. Akhirnya apa? Di usia 83 tahun baru beliau berhasil, ya, menjadi punya franchise sekarang, bisa melayani orang ribuan bahkan puluhan ribu orang per detiknya di seluruh dunia. Colonel Sanders, ya, pemilik KFC. Apalagi presiden pertama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini juga sama, teman-teman. Tukang gagal dulunya. Ya, ngelamar jadi RT gagal, ngelamar jadi RW katakanlah, ya, gagal juga. Ya, Abraham Lincoln ini. Ngelamar jadi lurah gagal juga, Pak. Camat gagal juga, masih bupati masih gagal. Ya, nggak bisa-bisa. Ya, nggak keterima-keterima, Pak. Nggak kepilih-kepilih. Akhirnya beliau mencalonkan diri menjadi menteri, sama juga gagal juga. Menjadi seorang diplomat gagal juga, Pak. Terakhir beliau mencalonkan diri jadi presiden, malah keterima. Malah kepilih oleh rakyat, teman-teman. Ya, bukannya malah turun. Teman-teman tahu nggak? Pernah dengar minuman Seven Up nggak, teman-teman?
Ya, dulu minuman kayak Sprite, mereknya kayak Sprite, namanya nggak apa-apa ya saya sebut merek ya. Seven Up itu minuman yang mirip dengan Sprite, yang dulu itu mengalami kegagalan. Jadi ngeluarin pertama One Up namanya, ya. Yang satu up, waduh. Yang kedua two up, three up, four up, five up ya. Sampai akhirnya berhasil di mana? Di Seven Up baru booming, baru brandnya naik. Gagalnya sampai 6 kali ngeluarin brand, teman-teman. Ya, kita baru ditolak presentasi 2 kali, stres. Colonel Sanders ditolak ribuan kali, ya, nggak ada masalah Pak, tetap sukses. Ya, jadi ketika teman-teman hari ini ditolak, aneh loh. Lagi pula kan saya sering bilang, yang ditolak di bisnis ini ketika Anda presentasi dengan orang, apa itu? Yang ditolak adalah bisnisnya, ya, bukan kitanya. Jadi ngapain mesti baper ya teman-teman ya. Siap ya menghadapi kegagalan, siap untuk menerima paketan ya bahwa sukses sudah di depan mata. Ketika Anda gagal sekali, sukses semakin dekat. Gagal 2 kali, sukses semakin dekat. Teman-teman, gagal 10 kali, sukses semakin dekat. Ketika Anda semakin banyak meraih voucher kegagalan, maka sukses semakin di depan mata. Oke, teman-teman, intinya attitude is everything. Ya, sikap adalah segalanya. Sikap terhadap bisnis kita, sikap terhadap perusahaan. Anda udah punya impian yang besar. Anda harus juga punya sikap terhadap perusahaan, sikap terhadap bisnis MLM-nya, terhadap downline Anda seperti apa, terhadap upline seperti apa, terhadap crossline juga seperti apa. Apalagi dengan masalah dan kegagalan. Ya, sikap terhadap diri sendiri juga, teman-teman. Banyak orang nggak pede. Waduh Pak, saya ini apa sih Pak? Saya ini gitu. Aneh malah. Ya, padahal kita udah tahu kita diciptakan dari apa? Dari jutaan sperma yang terpilih cuma kita Pak. Masih nggak pede, aneh banget itu. Ya, kita memang diciptakan untuk menjadi pemenang di awal-awal. Pertama kali lahir udah kepilih kita mengalahkan jutaan sperma yang lainnya udah pasti jadi pemenang. Sampai ke bumi malah malah minderan orangnya ya. Ya bahaya teman-teman ya. Oke, sepakat punya sikap yang positif, teman-teman mempunyai impian yang besar. Kok panjang Pak membahas sikap, impian dan sikap? Karena ini penting teman-teman. Ini adalah kunci dari 90% keberhasilan Anda di bisnis ini. Oke. Nah, sudah selesai ya. Materi berikutnya pendek ya sebenarnya. Teman-teman, masih semangat ya, teman-teman. Sepakat untuk punya impian dan sikap yang positif dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Walaupun kita hanya ketemu di Zoom, insya Allah materi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman di sini semua adalah orang yang sudah join, sudah menjadi apa namanya member Raletsia. Tentunya ini hal basic yang mesti kita punya. Oke. Sudah punya impian dan sikap yang positif. Lalu apa yang mesti kita lakukan, teman-teman?